Nah, kita harus tahu job desk ini. Jadi kalau begitu yang menginjak segala sesuatu itu siapa? Kita, bukan lagi Yesus. Karena kakinya ada di tubuh. Saudara, ayo kita berubah mulai hari ini. Maka itu kenapa setan pesta pora terus sekarang ini. Karena gak ada yang ngurusui mereka. Betul? Tahu kata gak ada yang ngurusui mereka? Mereka bebas bekerja. Karena gereja yang harusnya jadi perusuh mereka, kita sibuk rusuh sendiri. Betul gak? Kita sibuk sendiri. Ayo kita pikirkan ini, saudara. Apa yang kita bisa buat dalam hidup ini? Maka itu mulai hari ini kita harus berubah. Kalimat terakhir ayat 23 itu sangat membingungkan dan sangat salah terjemahannya. Setelah job desk-nya diberi, maka ada kalimat begini. Nah, putusnya nggak enak, koma, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa ini terjemahannya? Membingungkan sekali. Harusnya nggak begitu. Yang tepat itu begini. Setelah Yesus menjadi kepala saja dan gereja jadi badan saja, maka Papa menyatakan, Yesus tanpa kamu nggak jadi apa-apa. Kok nggak ada yang ngamen? Kenapa? Tubuhnya ini yang membuat Yesus itu lengkap. Saya sering memberi contoh begini. Saya itu bangga dengan Profesor Dr. Yohanes Surya. Saya itu bangga. Hanya saja karena dia itu Kristen, Chinese lagi, maka itu nggak pernah diekspos oleh pemerintah. Itu orang hebat. Inilah ketidakadilan di negara ini, saudara. Coba kalau dia bukan Kristen dan bukan Chinese, diberi kesempatan yang luar biasa. Saudara, dia orang pintar sekali. Gara-gara dia di Indonesia, anak-anak SMA, anak-anak ya SMA rata-rata bisa jadi juara Olimpiade Fisika Internasional berkali-kali itu. Ini orang hebat sekali. Nah, kalau kita berkata orang pintar, jenius, itu kita bilang, wih perutnya pintar sekali ya. Gitu atau tidak? Mana yang pintar? Otaknya itu luar biasa. Bukan perutnya. Maksudnya juga bukan dengkulnya yang pintar, tidak. Nah, sepintar-pintarnya Profesor Dr. Yohanes Surya, nggak mungkin suatu hari dia nongol di universitas cuma kepalanya saja, badan tinggal di rumah. Nggak ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, itu arti ayat 23 bagian terakhir. Coba cari kalimat yang lain supaya saudara jelas. Mengerti sekarang? Jadi yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa itu? Jadi sehebat-hebatnya Yesus yang adalah kepala, tanpa tubuhnya dia pun gak bisa buat apa-apa. Oke, sekarang apa yang muncul di kesadaran saudara? Betapa jahatnya kita kalau kita gak pernah tahu, oh Yesus butuh aku. Betul enggak? Betapa jahatnya kita. Ayo kita buka hati kita mulai hari ini. Ini yang menyebabkan saya pernah minta, Papa kalau boleh buat saya nggak bisa tidur, saya nggak perlu tidur, saya akan terus mengerjakan itu. Karena saya itu merasa kalau tidurnya kebanyakan dosa betul. Karena begitu banyak orang yang susah, orang lapar, orang nggak bisa tidur, saya kok dablek tidurnya. Itu saya merasa salah betul-betul. Makanya suka tidur bertobat hari ini. Benar saya ngomong ini. Cukup. Kalau kita sudah umur 40-an ke atas, cukup 6 jam, 5 jam sehari, cukup. Enggak, amin lagi. Amin. Yang masih hobi tidur 8 jam, sudah tua-tua, bertobat. Karena Yesus butuh kita, saudara. Yesus butuh kita. Dia nggak bisa tahan melihat orang-orang disiksa oleh iblis. Loh, betul nggak? Dia tuh nggak tahan. Cuma dia nggak bisa apa-apa. Sebab tangan kakinya ketinggalan di bumi. Amin.
Kitalah kaki tangannya. Ingat bahasa Malaysia, bahasa Melayu, pejabat itu kaki tangan. Itu kata bagus betul itu. Pejabat buat bahasa Melayu itu kaki tangan namanya. Kan kita ini memang kaki tangannya Tuhan Yesus. Maka itu kalau dengar ada orang gagal ginjal, aduh saudara, itu ngeri sekali. Tolong ya, sampaikan di mana-mana. Ini dua hal aja saya ngomong. Umur stroke di Indonesia, umur menurun drastis, saudara. Tahun 2008 ini, jumlah orang Indonesia stroke di antara umur 25-30 itu naik tajam sekali. Bayangkan, belum 40 sudah stroke. Bahkan, jurnal saya baca berapa minggu yang lalu, anak-anak kecil sudah mulai banyak kena stroke, walaupun ringan. Nah, tolong beritahukan di mana-mana. Hentikan membiasakan makan gorengan untuk anak-anak. Penyebab terbesar stroke usia muda itu karena masih anak-anak remajanya hobi makan gorengan. Nggak sadar itu numpuk lemaknya. Jadi ketika dia umur 30-an, itu sudah seperti orang umur 60-an. Pembuluh darahnya itu. Karena terlalu banyak minyak yang dimakan. Orang-orang tua hentikan. Biasakan makan yang rebus, itu lebih sehat untuk anak-anak kita. Ngeri, bangsa ini sudah ngeri sekali. Nah begitu pula gagal ginjal. Karena hidup nggak sehat. Minum nggak teratur. Cerewet lah untuk orang yang malas minum. Lebih-lebih perempuan-perempuan itu malas minum itu. Bahaya itu saudara. Maka itu kenapa jumlah gagal ginjal lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan itu malas kencing. Itu masalahnya. Karena malas kencing jadi malas minum. Nah tubuh kita ini 70% itu cairan. Kalau kita kurang minum, darah kita kental. Kalau darah kita kental, ginjal kerja berat karena itu karburator. Nah, efek pertama, begitu orang itu kurang minum, efek pertamanya adalah langsung pusing. Kenapa pusing? Karena oksigen nggak masuk ke otak dengan baik. Oksigen paling baik dikonsumsi oleh tubuh itu lewat air, H2O. Oksigen lewat udara, ini kurang baik. Yang paling penting itu oksigen dari air. Maka itu kalau orang kurang minum, suka nguap. Karena oksigennya lambat masuk otak, jadi lemas dia. Nah, hati-hati. 100% orang kalau kurang minum, terus rasa pusing, langsung painkiller masuk. Panadol, Decolgen, dan sejenisnya. Saudara, ginjal tambah rusak. Maka itu kalau saya lihat ada orang begitu, saya marah betul. Saya punya resep. Begitu mulai pusing dikit, cuma dua cara. Minum secukupnya, paling tidak 250 cc satu gelas itu, lalu rebahkan tubuh tanpa bantal. Tanpa bantal. Supaya darah dipompa langsung masuk ke otak. Rebahkan, gak usah 10 menit. Percayalah pusing itu lenyap. Dimakan obat itu, makin celaka ginjalnya. Ngeri saudara. Bayangkan zaman susah gini. Saudara tahu dialisis 1 kali bisa 1 juta lebih sekarang ini. Bayangkan kalau seminggu harus 2 kali, 3 kali. Apa nggak tinggal tunggu mati aja? Maaf saya berkata kasar. Ayo kita cerewet betul soal kesehatan ini. Supaya orang itu nggak diganggu oleh iblis. Kalau sudah malam kita nggak sempat makan, jangan yang berat-berat. Makan yang ringan-ringan saja. Karena di atas jam 8 malam sebetulnya tubuh kita harus istirahat. Dia tinggal mengolah yang hari itu sudah kita makan. Ingat jumlah orang sakit kanker tambah banyak. Penyebab terbesar karena kebanyakan makan daging. Saudara, daging itu ternyata sangat tidak baik. Maka kita hobi daging ini bertobat hari ini. Sebelum mati muda jahit mulutmu. Dah gitu aja. Itu cara saya ngomong supaya langsung sadar. Yang punya rumah makan steak saya minta maaf. Jahat daging itu. Kita ini bukan karnivora. Maka itu gigi kita dan lambung kita beda. Kalau gigi karnivora, lambung karnivora, itu boleh ngunyah daging. Kita tidak. Oke? Ini ngomong soal kesehatan. Jadi kita harus ngomong soal ini juga. Awas, makanan-makanan snack untuk anak-anak. Seperti makanan-makanan ringan. Itu bahaya, saudara. Veggie-nya banyak sekali. Jangan biasakan anak-anak kita. Lebih baik nangis anak itu.
daripada berobat untuk dia.